Sahabat GPIB, salam sejahtera. Senang rasanya boleh berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB. Dan pagi ini bersama dengan saya, Pendeta Hendra Purba, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Zaitun, Surabaya. Sebelum lebih lanjut kita beraktivitas pada hari ini, kita akan merenungkan sabda Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh bangun pagi ini. Dan sebelum kami beraktivitas, kami akan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi kami, agar kami dapat memahami apa yang Tuhan mau dan melakukannya dalam kehidupan ini. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, agar kami layak menjadi pendengar dan menjadi pelaku firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu telah siap untuk menerimanya. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas, pasal 24 ayat 24, yang menyatakan, "Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu, dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih, kita baru saja melaksanakan ibadah dan perayaan Paskah. Dan saya yakin kita mengalami sukacita dalam perayaan itu. Hari ini kita membaca peristiwa Yesus menampakkan diri kepada dua muridnya. Yang menarik dalam bacaan ini adalah berita tentang Yesus yang hidup ternyata tidak membuat dua orang murid dalam bacaan ini mengalami sukacita. Justru di ayat 18 sebelum bacaan tadi dikatakan, wajah mereka muram. Kita tahu mereka sebelumnya sudah mendengar kabar kebangkitan Yesus melalui perempuan-perempuan yang mendengar langsung berita itu dari para malaikat. Dan itu semakin dikonfirmasi oleh beberapa murid yang datang langsung melihat kubur Yesus yang kosong. Dan di situ dinyatakan bahwa benar Yesus telah hidup. Tetapi sekali lagi, berita yang mereka dengar itu tidak membuat mereka bersukacita. Pertanyaannya adalah, mengapa demikian? Bukankah mestinya mereka bergembira bersukacita karena guru mereka, Tuhan mereka, bangkit dari kematian? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, mereka memiliki pemahaman yang kurang utuh tentang Yesus. Mereka memahami Yesus sebagai seorang nabi, bukan seorang Mesias. Yang kedua, bagi mereka, Yesus tidak dapat mewujudkan harapan mereka untuk membebaskan Israel secara politis dari penjajahan Romawi. Jadi tampaknya pengalaman dan pemahaman itulah yang membuat mereka tidak mudah percaya, memiliki rasa kecewa dan kelambanan hati, yang membuat mereka pun pada waktu itu tidak mengenali Yesus yang sedang menampakkan diri dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Mereka menganggap Yesus seperti orang asing karena ada yang menyelubungi mata mereka.
Bukan hanya sekedar apa yang dari luar, tetapi sesungguhnya apa yang ada di dalam diri mereka. Ada rasa tidak percaya, ada rasa kecewa, dan kelambanan hati itulah yang membuat mereka tidak mengenali Yesus. Maka kemudian Yesus bercakap-cakap dengan mereka. Yesus memberikan penegasan kepada mereka bahwa Yesus harus menderita untuk mendapatkan kemuliaan. Dan ketika ada satu momen, ketika mereka menahan Yesus itu bertahan di Emmaus, ketika Yesus memecah-mecahkan roti, mereka sadar bahwa itu adalah Yesus, yang dalam seketika Yesus tidak kelihatan lagi. Ketika mengalami perjumpaan itu, mereka sadar dan semakin percaya bahwa Yesus betul-betul bangkit. Dan itu membuat mereka kembali ke Yerusalem dan memberitakan kepada murid-murid yang lain. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan, itu adalah pengalaman iman yang dialami oleh kedua murid ini. Yang awalnya ragu, yang awalnya kecewa, tidak punya harapan, tapi lewat penampakan diri Yesus, mereka mengalami perubahan. Dan lewat pelajaran ini, Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB, kita diingatkan bahwa kita tidak cukup hanya sekedar tahu tentang Yesus. Kita juga tidak cukup bercerita tentang Yesus kepada banyak orang. Tetapi yang lebih penting adalah kita perlu mengenal Yesus dan mengalami Yesus di dalam hidup ini. Mungkin ada banyak hal yang menghalangi kita untuk mengenali Yesus. Apakah itu rasa kecewa, ketakutan, tidak punya harapan, sehingga kita tidak sadar bahwa Yesus sedang bersama dan menyertai kita. Ini hal yang perlu kita alami. Mengenali Yesus, mengalami Yesus. Sehingga ketika kita merasakan demikian, kita punya harapan ke depan dan kita siap menjadi pewarta sabda di dalam kehidupan ini. Biarlah pengalaman dua murid ini mengubah kita pula, supaya peristiwa Paskah yang kita rayakan bukan sekedar secara formalitas kita ikuti, tetapi betul-betul menambah keyakinan dan kepercayaan kita dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Sehingga masa depan yang kita jalani adalah masa yang penuh dengan harapan dan keyakinan, sambil kita siap menjadi pewarta sabda tentang kebangkitannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur. Lewat firman-Mu kami diingatkan kembali, supaya kami lebih mengenal dan mengalami Tuhan dalam hidup ini. Supaya masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang memberi harapan bagi mereka yang mengalami keraguan. Dan ajarkan kami untuk siap sedia menjadi pewarta sabda, memberitakan tentang kebangkitan Yesus yang memberikan harapan dan masa depan bagi kehidupan kami. Kami menyerahkan aktivitas hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kami ya Bapa, dan sertai perjalanan kami hari ini. Kami percaya Engkau tidak membiarkan kami sendiri, tapi Engkau berjalan bersama dengan kami, yang mengubah hidup kami semakin yakin bahwa Engkau bersama dengan kami. Dan ketika Engkau menyertai kami, kami tidak takut menghadapi apapun, kesulitan apapun, masalah apapun, sebab Engkau memberikan solusi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, demi anak-Mu Yesus Kristus, kami menyerahkan kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Amin. Demikianlah perjumpaan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Selamat beraktivitas dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.